langsung saja Bapak Ibu Guru, saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua doa untuk mengawali agar acara hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, sambutan dari guru senior dan juga berprestasi. Yang keempat, pemaparan materi. Dan yang kelima, tanya jawab serta penutup. Untuk acara yang kedua, doa akan dipimpin oleh Bapak Ali Iskandar SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang dimuliakan Allah, marilah kita awali majlis pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga acara pengibasan hasil nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Muslimin Sarjana Pendidikan nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Binyatin qabul wa bisyafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tuqarribuna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka madarajat jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa hidayatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan ila hisab. Allahumma arina haqqa haqqa wa arina tibaa wa arina batila batila wa arina istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu sambutan dari guru senior dan berprestasi dari SMK Negeri 1 Sambe yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Alfian SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kepala sekolah SMK Negeri 1 Sambe kami hormati, dan kepada Bapak Ibu GTK SMK Negeri Sambe saya hormati, dan sahabat saya hari ini menyampaikan pembahasan aksi nyata modul 1.4 Pak Muslimin yang saya harapkan. Pertama-tama marilah kita lakukan puji syukur kita dari Allah yang dapat berkumpul di acara yang membahagiakan pada siang hari ini. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap bergerakkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, saya di sini diminta Pak Muslimin untuk memberikan
kemudian di tahun 2021 saya juga dipercaya menjadi fasilitator guru penggerak itu angkatan 5 dan Malang. Kemudian berlanjut bertugas kembali di angkatan 9 sebagai fasilitator dan juga di angkatan 9 juga mulai menjadi instruktur sampai di angkatan 10 dan 11. Tapi kebetulan modul 1 dan 4 tidak saya ambil. Jadi nanti saya juga akan banyak mendengarkan banyak berdiskusi dengan Pak Muslimin ya kaitannya dengan modul 1 dan 4. Kalau saya nggak salah dengar ya diskusi kemarin tentang modul tentang budaya positif ya, tentang disiplin positif, tentang segitiga restitusi, 5 posisi kontrol. Jadi insya Allah nanti akan dikupas tuntas oleh Pak Muslimin selaku calon guru penggerak. Nah, insya Allah untuk masalah disiplin positif ini, budaya positif ini saya rasa pemahamannya jauh lebih dalam daripada saya. Pak Muslimin ini senior saya di sejak dulu sampai banyak diskusi. Beliau adalah studi konseling, artinya sangat pas dengan penghibasan yang beliau lakukan pada siang hari. Artinya silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya, berdiskusi terkait dengan budaya positif langsung saja. Ini pakarnya Pak Muslim. Jadi jangan sungkan-sungkan. Utamanya nanti sampaikan saja. Misalnya ada permasalahan di kelas, permasalahannya kayak di sidang, nanti bisa berikan diskusi yang sangat menarik ya Pak Muslim ya yang dibahas. Jadi apa yang kita bahas jadi sesuatu yang kontekstual, tidak hanya teoritik. Jadi Bapak Ibu di sini jangan sungkan untuk menyampaikan, oh di kelas saya seperti ini Pak Muslimin apa budaya positif atau sekitar bisa digunakan gimana langkah-langkahnya itu nanti insya Allah Pak Muslimin sudah sangat luar biasa ya, guru BK, guru BK konseling sangat familiar dengan segitiga restitusi, 5 posisi kontrol. Jadi saya di sini tidak akan banyak membahas hal tersebut karena memang ahlinya di samping saya yang nanti akan membahas terkait hal tersebut. Yang saya sampaikan adalah saya yang membuka, jadi kita enjoy di sini. Jadi kita bagus untuk menyampaikan Bapak Ibu jangan tegang, kalau tegang ini bukan pemaparan tentang apa namanya definisi seperti biasa, tapi kita banyak diskusi saja, banyak apa namanya tanya jawab, banyak menyampaikan masalah kontekstual sehingga benar-benar pembahasan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ada di sini. Gitu Pak Muslimin. Ya. Baik Bapak Ibu, begitu pembukaan dari saya. Jadi mari kita dengarkan, karena saya rasa budaya positif ini sangat apa ya, sangat dibutuhkan namanya untuk anak-anak siswa-siswi kita di SMK. Apalagi pada generasi yang saat ini ya, generasi saat ini, saya rasa hukuman yang kita alami, pendidikan keras, pendidikan militer yang kita alami di zaman dulu kayaknya sudah tidak relevan di zaman ini. Artinya materi pembahasan yang disampaikan oleh Pak Muslimin pada siang hari ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Gitu. Jadi saya sudah tidak sabar untuk menyampaikan pembahasan penyampaian untuk aksi nyata waktu depan tentang budaya positif di sekolah, utamanya dari Pak Muslimin. Gitu ya Pak Muslimin. Ya. Baik, saya rasa saya sudah cukup. Langsung saja ke menu utama atau hidangan utama pada siang hari ini. Jadi saya selaku pembuka di sini mohon
menginjak pada acara inti, yaitu penyampaian materi mengenai pembebasan aksi nyata dari program bergerak tentang budaya positif oleh Bapak Muslimin. Marilah kita beri aplaus untuk penyemangat bagi Bapak Muslimin sekaligus ya, silakan Bapak Muslimin untuk menyampaikan paparannya terkait dengan budaya positif di SMK Negeri 1 Samben. Beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Samben, yang terhormat Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Samben, yang terhormat Ibu Bapak Kepala Jurusan SMK Negeri 1 Samben, dan yang terhormat Ibu Bapak Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK Negeri 1 Samben. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama bisa duduk di tempat yang indah ini, yang bersih ini, yaitu dalam rangka saya menyampaikan pembebasan aksi nyata tentang modul 1.4, yaitu budaya positif di sekolah. Jadi yang pertama saya sampaikan terima kasih dengan semuanya bisa menghadiri di acara yang berbahagia ini, mudah-mudahan membawa manfaat. Jadi saya di sini juga akan berdiri. Karena apa? Samping saya ini Bapak Alfian yang berprestasi, di samping itu CGP, PP, bahkan sampai instruktur sudah dilewati semuanya. Yang kedua, Bu Mufidah, ini juga CGP, angkatan berapa Bu? Angkatan ke-7, di samping itu juga PP. Dan yang ketiga ini Pak Dian, beliaunya juga PP juga. Jadi alhamdulillah saya di sini duduk bersama dengan orang-orang hebat. Mudah-mudahan kita membawa perubahan di dunia pendidikan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Alfian, mungkin zaman kita adalah zaman pendidikan purbakala, mungkin penuh dengan kekerasan. Nah sekarang ini kita masuk di ada generasi milenial, ada generasi apa itu? Generasi Z yang sekarang saatnya kita bertransformasi. Mau tidak mau kita harus berubah. Sistem yang dulu sudah tidak lagi cocok untuk diterapkan di era yang sekarang. Saya perkenalkan diri, walaupun teman sudah kenal saya, tapi tidak minimal dengan tahu foto saya lah seperti itu. Saya Muslimin SPD SMK Negeri 1 Samben Lamongan. Saya angkatan CGP, angkatan yang ke-11. Selanjutnya konsep pertama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Selanjutnya kita menelisik pada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau di sini itu kita menyesuaikan tentang kodrat zamannya anak dan kodrat tentang pribadi anak itu sendiri. Kodrat lingkungan, kalau di sini umpamanya karena setiap anak itu
mempunyai karakter beda-beda. Kalau zaman dulu itu semua murid kita anggap sama. Sekarang dengan adanya pelajaran dari Kiai Jatiwanto itu, kita selaku guru diharapkan tahu akan bermacam-macam karakteristik pada murid kita. Jadi tidak sama. Disinilah muncul akan kurikulum merdeka yang seperti ini. Jadi kita anak ini harapkan seperti ini, bagaimana kita menghamba pada murid. Jadi kita melayani. Menghamba bukan ditafsirkan kita istilah itu kemudian tidak, tapi kita menghamba yang di sini adalah kita melayani siswa kita. Selanjutnya, pendidikan sebagai taman, tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, merupakan ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan pada generasi yang akan datang. Jadi ibaratnya siswa kita itu adalah benih-benih unggul. Kita tempatkan di sekolah yang subur. Disinilah nanti tumbuhlah generasi-generasi yang sebagai penerus bangsa. Jadi di sini ada kodrat anak. Bagaimana kita semestinya untuk melakukan supaya perkembangan anak ini bisa tumbuh dengan maksimal. Kalau kita di SMK ya kita menyesuaikan kompetensinya anak, kita menyesuaikan hobinya anak. Jadi kita dukung, kita dampingi. Selanjutnya kita ibaratkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang disediakan. Sebagai petani hanya dapat merawat tumbuhnya tanaman dengan memberi air, pupuk, serta membasmi hama yang mengganggu tanaman. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Di sini yang dimaksud atau kesimpulannya adalah tumbuhan saja itu perlakuannya untuk pemupukannya beda, jagung sama padi beda. Apalagi karakternya anak, kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kalau perlu kita pupuk, perlakuannya anak ini antara karakter satu dengan yang lain pasti berbeda. Selanjutnya, Ibu Bapak yang saya hormati, apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar berubah menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, mandiri, dan penuh hormat serta kasih sayang sama sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensial, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bersama bahwasanya profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah atau punya akhlak yang mulia. Selanjutnya yang kedua yaitu kreatif. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Kita memasuki disiplin positif. Makna dari kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran Ibu Bapak semuanya? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib atau aturan serta kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin atau belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah suatu kesalahan. Jadi kalau menghukum anak itu sekarang itu tidak berlaku lagi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka biasa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik
bukan ekstrinsi, dan mereka melakukan sesuatu tanpa atau bukan ancaman atau hukuman. Jadi ditekankan tujuannya di sini adalah anak-anak itu melakukan dengan kesadaran diri. Nah, ini sekarang saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini tentunya dengan perlu makan, perlu minum, seperti itu. Terus yang kedua ada kebebasan. Makanya ada anak yang di kelas ramai itu berarti dia mempunyai kebutuhan kebebasan. Itu sebagai contoh. Terus kesenangan. Kesenangan kalau di kelas itu umpamanya ya sepak bola, ya guyon sama temannya, bergurau sama temannya, itu termasuk, atau main game, itu kesenangan. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada anak itu memerlukan kasih sayang dan tingkahnya itu dari A sampai Z, ibaratnya seperti itu. Dia itu butuh perhatian. Dan yang kelima adalah penguasaan. Penguasaan ini berhubungan dengan materi, Bapak. Jadi umpamanya si anak ini tidak menguasai suatu materi, nanti dia itu bingung. Jadi membuat tingkah yang anak atau suka tidur atau mengikuti pelajaran tidak dengan sepenuh hati, ini mungkin bisa dari kebutuhan ini. Bisa lapar kalau dihubungkan dengan bertahan hidup, bisa penguasaan materi juga dia kurang, bisa seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari selama ini yang kita alami seperti itu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin dari ketika ia takut dihukum. Nah, ini hanya kurang baiknya kenapa? Karena ada rasa takut. Dia itu dulu karena takut. Dia melakukan karena ketakutan atau tekanan atau ancaman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini biasanya kita akhiri. Sekarang itu juga kurang baik. Karena apa? Murid akan melakukan disiplin dari karena ingin mendapat imbalan. Boleh ketika ini aku tak melakukan disiplin aja dapat imbalan. Berarti ada pamrihnya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin dari karena sadar akan nilai kebajikan, dan yang diharapkan adalah mereka melakukan tanpa suruhan, tanpa tekanan, tanpa ketakutan. Itu kita harapkan seperti itu. Nah, sekarang pemaparan saya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini nanti yang kita tawarkan kita sampaikan pada teman-teman sekalian mengenai hukuman dan kegagalan. Mari kita dengarkan, mari kita baca bersama. Kalau kita melakukan hukuman pada siswa, biasanya cenderung menyakitkan. Kita pernah menjadi murid yang seperti ini. Kita dihukum pasti satu perasaan kita itu kecewa. Ini cenderung menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, murid menyembunyikan kesalahan bila takut, murid merasa marah, kecewa, bahkan bisa sampai timbul balas dendam. Itu kalau hukuman. Yang penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau membuat sifat ini sesama teman. Dia saja yang dapat ribut, dapat hadiah, sedangkan saya tidak. Itu menjadikan persaingan yang kurang baik, mematikan kreativitas, motivasi dalam diri hilang, muncul ketergantungan, penghargaan menghukum, merampas dan menghargai diri, seperti itu. Selanjutnya ke konsekuensi. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek, perlu monitoring yang sifatnya berkelanjutan, stimulus respon, perlu menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi
kesalahan. Ini sudah memunculkan tanggung jawab. Yang kita butuhkan adalah restitusi. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menciptakan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ada ciri-ciri restitusi juga, yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi itu istilahnya gitu, orang murid berbuat salah, kita mengakui kesalahannya, tapi dengan mengakui kesalahan itu dia itu sadar dan tidak ingin mengulang kembali. Terus bisa memperbaiki hubungan. Ada tawaran bukan pemaksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir adalah mengeluarkan dan fokus pada solusi. Pemahaman contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan kasus, mengerjakan tugas. Ini saya angkat dari satu permasalahan yang sama, yaitu siswa tidak mengerjakan tugas. Ini bisa dilihat daripada pandangan secara hukuman. Kalau dihukum berarti zaman dulu seperti ini, mencatat 100.000 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya akan selalu mengerjakan tugas, itu sampai 1000 kali atau 100 kali. Ini hukuman. Mungkin anak itu melaksanakan, tetapi dia dalam keterpaksaan, tekanan. Guru menghukum siswa dengan memberumah bendera selama 10 menit atau lari mengelilingi lapangan 10 kali. Sudah tidak zamannya lagi. Saat berumah 10 menit dilalang berbicara. Nah, ini malah menjadi ujian kita. Contoh lagi, guru marah pada menyuruh diri sendiri, menyuruh berdiri di depan kelas sampai selesai pembelajaran. Ini mungkin saya juga pernah mengalami seperti itu. Betapa malunya, ini termasuk mengenai pada psikologi siswa. Nganjur di depan, dilihat teman-temannya ini mental yang ada seperti itu. Bisa tumbuh sifat marah, bisa tumbuh sifat dendam seperti itu. Bahkan sampai tumbuh selamanya. Sedangkan untuk kita lihat dari kacamata konsekuensi, guru memberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas saat jam istirahat dan mengerjakan tugas 2 kali lipat atau lebih. Selanjutnya guru bersikap tegas dan siswa menghormati peraturan. Konsekuensi itu kita membuat kesepakatan dulu, ada tanggung jawab. Nah, sedangkan restitusi di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dalam membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Restitusi ini ibaratnya itu mencari solusi dengan murid, ditanyakan dulu kenapa kamu mengerjakan. Terus ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Nah, kalau sudah ada kesepakatan, ya Pak saya salah, oke ya. Sekarang apa yang harus kamu lakukan? Dia yang menentukan sendiri, dia yang menjawab sendiri, dia yang menebus kesalahan sendiri. Disitulah letak daripada restitusi itu berada. Jadi sekarang kita masuk pada 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Sejujurnya kita selaku guru itu kita bisa minimal bisa menjadi pemantau, kalau bisa malah menjadi manajer. Kalau penghukum ini jelas janganlah, karena tadi saya jelaskan di depan itu pasti terjadi gesekan pada siswa, pasti. Terus membuat rasa bersalah. Posisi anak ini disalahkan terus. Kamu gak mengerjakan tugas, kamu salah, kamu harus gini. Terus sebagai teman, ayo kita kerja. Posisi ini juga bahaya.
Kadang kita kalau dengan murid tidak ada jarak langsung posisi teman, malah istilahnya ya oh ya, malah kita nggak dihargai. Dan sebagai pemantau ini sudah kita tawarkan bagaimana peraturannya apa kemarin seperti itu. Tapi kalau kita menjadi manajer itu mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya tentang dirinya sendiri. Dan sekarang kamu nggak mengerjakan tugas, sudah benar dulu. Solusinya apa sekarang? Oke Pak, saya mau mengerjakan. Saya kasih waktu 2 hari, pelajaran saya harus selesai. Seperti itu lebih santun, lebih mengena pada anak. Dan sekarang kita yang itu keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama berupa pernyataan universal. Yang kedua lebih abstrak dari peraturan. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif atau memilih kalimat-kalimat positif. Umpamanya ini, jangan membuang sampah. Itu kalimat ada negatifnya, jangan. Kita ubah menjadi positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu Bapak. Jadi jangan berlari. Kita punya anak. Kalau bisa itu jangan itu akan merekam. Jadi kamu anak. Kita ganti kalimat yang positif. Hai anakku, berjalanlah, berjalan saja. Jadi jangan bisa mungkin itu jangan. Lah kita sebagai transformasi orang tua kadang setelah mengikuti ini saya ternyata itu penghukuman, ternyata ribet itu salah. Yang benar adalah institusi. Kita jamu. Ini mungkin kita dari pertemuan ini nanti minimal kita praktekkan pada anak kita. Jangan lari itu, jangan. Kita nggak boleh. Kita ubah kalimat positifnya. Anakku jalan saja. Terus yang keempat kalimatnya singkat agar mudah diingat. Singkat padat berisi. Yang kelima sesuai kondisi kelas agar mudah diterapkan. Yang keenam semua warga kelas atau semua terlibat saat membuat. Jadi kesepakatan kelas itu intinya gini, kita membuat kesepakatan bersama antara guru dengan murid. Itu kalau terjadi pelanggaran, umpamanya gini, kalau tidak mengerjakan tugas, bagaimana hukumannya? Bukan ada hukuman, tetapi apa tanggung jawabnya? Kesepakatan kelas saya contohkan ini. 1 hotel, setuju. Nanti kalau dijawabkan bagaimana? Itu tanggung jawabnya, ada tanggung jawab. Dan seperti itu. Jadi menumbuhkan kita memberikan aturan, tapi juga ada kebersamaan untuk tanggung jawab. Keyakinan kelas 12 akhir beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua disiplin waktu. Yang ketiga selalu ada 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Yang keempat saling toleransi dan menghargai sesama teman. Yang kelima semangat belajar dan mandiri. Yang keenam menghormati guru. Yang ketujuh bertanggung jawab. Yang delapan saling membantu dan bekerjasama dalam kebaikan. Apabila dalam suatu kelas itu semuanya sepakat tentang keyakinan kelas, insya Allah kegiatan proses belajar mengajar itu akan berjalan dengan lancar. Karena apa? Anak-anak tahu akan batasan-batasan atau kesepakatan yang telah dibuat. Nah ini sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Tahapan menstabilkan identitas. Bagi dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin yang menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita itu istilahnya menstabilkan dulu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Dia kan mulai aku salah apa-apa. Posisinya adalah menstabilkan dulu. Atau kalimat yang lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau kita selaku guru, selaku orang tua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu.
Itu tahapan menstabilkan. Selanjutnya tahapan validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori kotor, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tertentu. Kalimat-kalimat yang diucapkan saat validasi antara lain, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah ini yang ketiga yaitu dapat menanyakan keyakinan. Ketika kita sukses setelah tercapai laku usaha telah divalidasi, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai tentang percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Seperti pertanyaan ini, apa yang kamu percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang kamu yakini tentang kesalahan kamu tadi, sehingga bagaimana saya akan minta maaf? Seperti itu. Jadi ini kita biar lebih enak itu kita tunjukkan video kemarin. Kebetulan saya kemarin sudah membuat video. Ini nanti langsung implementasi tentang tindakan segitiga restitusi tadi. Bentar saya carikan filenya. Di sini kemarin saya membuat video tentang dua permasalahan anak bermain HP di kelas sama yang terlambat. Ini tentang perbandingan kelas dulu ya, tepat waktu ini contoh kesepakatan yang kita tuju yang tadi ya. Dia ibu bapak sambil di TV ya, tegak sambil mencari contoh ya. Ini video saya pakai dua permasalahan. Ini anaknya terlambat, kita tanya nanti menemui saya ya. Dan dia datang. Di sini nanti kita praktekkan, kita implementasikan segitiga restitusi.
cara menstabilkan. Itu tadi saya membuat video untuk segitiga institusi tentang yang lambat. Nah, yang kedua ini sebagai implementasinya yang bermain hati di kelas. Setelah kita melihat HP, kita ngomong hati menemui saya. Jam istirahat atau pada saat kapan kita membuat perjanjian. Jadi kalau kita kembali ke materi tadi ya, segitiga institusi ya, itu apa namanya, ada
ada validasi, anak itu kita ajak ngomong dulu, kita validasi permasalahan yang ada. Dia itu akan ngomong pokoknya gini, tadi bermain HP ya? Iya Pak, itu kita butuh daripada kita memvalidasi. Sebentar di melutar ini ya. Terus yang kedua, yang pertama yang kita lakukan adalah tahapan menstabilkan. Kita stabilkan anaknya kita panggil, bagaimana kabarnya Mas? Duduk ini sama Pak Mus, bersama kita dulu. Tadi main HP ya, itu betul daripada menstabilkan. Terus kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu validasi tindakan. Validasi tindakan itu mulai masuk. Kamu tadi bermain HP, pasti punya alasan loh kenapa main HP. Kita kirim pelan-pelan, dia ngaku saya main FIFA, terus baru kita masuk pada tahapan keyakinan. Kamu tahu kalau main HP itu salah, apa yang harus kamu lakukan untuk meyakini ada yang baik? Ya Pak, saya akan minta maaf pada teman saya sama Pak Guru saya seperti itu. Jadi tidak lagi kita lakukan pada kota, kamu salah, itu sebagai penghukum, kamu harus begini, lakukan ini. Itu banyak anak itu merasa kecewa, merasa tertekan, bisa jadi saya sampaikan tadi itu balas dendam. Tapi kalau kita menggunakan teori segitiga restitusi, itu anak kita panggil, kita ngobrol dulu, kita dari alasannya apa, baru yang terakhir kita melakukan keyakinan. Anak ini kita bawa tahu masalahnya, dia sendiri tahu solusinya, seperti itu, intinya seperti itu. Nah ini di penghujung waktu ini saya, karena tadi kegiatan sekolah kita, kalau tahap depan itu ada tulisan masukan 1 sampai, kalau yang sebelah kanan ya, sebelah kiri tersebut, berarti itu ada betul 5S. Kita menyambut anak didik kita setiap pagi, kita melakukan bentuk daripada 5S tadi. Betapa indahnya, makanya sekarang itu kita membawakan apa perubahan. Mungkin di era kita dulu itu kita memang masuk era pada hukuman, dan sekarang kita masuk ke dunia generasi Z. Makanya ini saya melakukan pengibasan pada teman-teman semuanya di sini. Saatnya kita membawa perubahan di dunia pendidikan, yang mana tidak lagi kita melakukan atau sebagai penghukum, tetapi bagaimana kita itu melakukan apa yang disampaikan oleh tujuan daripada pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita bagaimana layaknya kalau di depan, bagaimana sejujurnya kalau kita berada di tengah, dan apa yang harus kita lakukan saat kita berada di belakang, seperti itu. Terima kasih Ibu Bapak yang saya hormati, teman-temanku, sahabatku yang seprofesi, yaitu menjadi tenaga pendidik atau guru. Marilah kita awali perubahan ini. Karena apa? Perubahan itu tidak akan bisa langsung kita rasakan atau secara cepat memudahkan seperti membalikan tangan saja. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri muncullah komunitas, muncullah nanti semakin lebih baik, semakin lebih berkembang. Dan di sini terima kasih Bapak Senior, bukan berarti kita yang junior ini dilepas begitu saja. Memang secara umur mungkin saya lebih tua, tapi secara ilmunya senior saya, pengalamannya lebih tinggi. Ilmu-ilmu yang seperti itu kita butuhkan, sudah tidak zamannya loh Bapak. Ada senior, junior, oh kok junior rakit jadi guru, aku senior, pengalaman, itu sudah tidak zamannya di generasi ini. Sekarang saatnya itu apa? Kita berkomunikasi, kita berkolaborasi,
kita duduk bareng menyatukan visi merubah keadaan. Jadi mau tidak mau itu kita berada di perkembangan zaman, generasi kita seperti ini. Kita tahu ya, kita zaman kita itu menghargai proses ini, ada prosesnya. Sekarang anak itu enggak pengen makan cepat, pengen kemana sampai dipegang COD datang barang, seperti itu zamannya. Jadi zamannya sudah serba digital, serba cepat. Lah kita selaku orang, kalau bahasa guyonan saya, generasi purbakala, kita harus menyesuaikan, mau tidak mau terus belajar. Sedangkan belajar itu adalah sampai kita di liang. Nah, tentunya itu ada pergerakan transformasi, mau tidak mau kita juga harus berubah. Saya sangat terkesan. Terima kasih teman-teman dari semuanya bisa duduk pada di sini ikhlas. Doa kita, doa panjenengan, doa kita semua, moga-moga pertemuan kali ini membawa manfaat, membawa perubahan sekolah yang Allahumma amin. Terima kasih. Kembali ke moderator, monggo. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Muslimin atas pemaparan yang sangat luar biasa tadi mengenai budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan paparan dari Bapak Muslimin selaku guru penggerak angkatan 11 akan membuka wawasan kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita bahwa kita sebagai guru hendaklah harus bijaksana dalam memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita, karena generasi muda kita adalah masa depan buat bangsa kita. Tepuk tangan untuk Bapak Muslimin. Untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari sekian detailnya pemaparan dari Bapak Muslimin, ada dari Bapak Ibu Guru yang hadir pada pagi hari ini ingin bertanya atau memberikan masukan atau ingin tahu lebih jauh apa sebenarnya dan bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muslimin selaku teman-teman muda di SMP. Di sini sebelumnya saya sedikit bertanya bahwa apa yang sudah dipaparkan tadi ketika kita menemui di lapangan, misalnya di sekolah itu kan kalau yang saya lihat tadi atau saya berarti bahwa pembelajaran di sini kan pembelajaran yang berorientasi pada murid. Tapi kata-katanya yang apa yang sudah diawali tadi oleh Pak Fian itu bahwasanya pembelajaran biasanya orientasi pada guru, besar pada guru. Jadi guru lah yang selalu mengarahkan murid-muridnya untuk bagaimana sih belajar, bagaimana sih cara mencari informasinya. Yang aksi nyata ini di budaya positif sekolah ini kan yang saya sampaikan juga bahwa murid lah yang punya peran dalam pembelajaran. Mereka akan belajar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka perlukan. Nah, tapi di lapangan saya kira tidak semudah itu. Jadi sedikit pertanyaan saya, cara menanamkan budaya positif ini di lingkungan sekolah yang kadang-kadangnya kurang dapat dukungan dari guru atau mungkin dari sebagian guru, tidak semua guru saya kira, dari beberapa kecil guru yang beranggapan bahwa pusat dari pembelajaran itu adalah guru, sementara yang dengan sampaikan ada pusat pada murid. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sambil berdiri saja saya tahu lampe. Terima kasih Pak Dian selaku senior saya, guru
ditanya Pak PP, ujian langsung. Jadi langsung ujian. Terima kasih. Tadi pertanyaannya kalau bisa saya simpulkan bagaimana langkah-langkah kita pada saat kita melakukan perubahan tentang positif budaya positif di sekolah, tetapi ada teman guru kita yang tidak mendukung seperti itu. Langkah yang pertama ya seperti ini, kita netralkan suasana itu. Okelah senior kita tetap menghormati. Sebagai langkah awal untuk kita melakukan pendekatan secara personal, kita jangan ngomong dulu, kita cari tempat yang nyaman. Dan situ yang kita utamakan adalah kita melakukan komunikasi. Karena apa? Kita yakin dengan komunikasi yang baik maka akan tercipta suatu yang baik. Kalau komunikasinya buruk, otomatis tercipta suasana yang buruk juga. Seperti ini, umpamanya saya dengan Paroji sana itu otomatis komunikasi kurang baik. Tapi kalau kita mencari tempat yang enak sambil ngopi bersahabat, terus daripada santun sebagai contoh Paroji, ini program kita selalu dulu ini pakai nanya. Komunikasi dulu yang baik. Karena apa? Kalau sudah hati menyatu, saya yakin bahwa kalau sudah hati menyatu, mau kemana menyatu. Di samping itu kita melakukan kolaborasi. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, kita perlu orang lain. Makanya kita berkolaborasi. Dari sana mungkin kita bersama-sama duduk, kita menyatukan visi, menyatukan tujuan. Insya Allah yang tadinya itu tidak mendukung dengan cara jika kita ikutkan, kita libatkan, insya Allah akan merasakan hal yang sama. Karena apa? Saya yakin orang yang tidak terlibat dengan yang terlibat langsung, insya Allah dia akan merasa dihargai dengan baik, komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik. Insya Allah dengan tujuan visi dan tujuan yang sama, insya Allah kelibatan mau dan mau dalam artian apa? Insya Allah mendukung bersama-sama. Itu tidak mudah, tapi intinya kita tetap ayolah kita mulai berkomunikasi yang baik. Saya sendiri baru tahu bahwa ternyata ikut TGP itu menghukum sama ribut persatu. Perasaan saya sudah benar, tapi tetap kurang baik. Makanya muncul lagi tadi itu segitiga restitusi ya seperti itu. Perubahan ini marilah kita minimal dari kita sendiri di sini itu menjadi embrio pribadi-pribadi yang bisa membawa perubahan dengan komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik. Insya Allah kita akan ada jalan yang lebih baik. Begitu Pak Dian dapat dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Monggo Bapak Ibu guru yang ingin sharing untuk acara ini, silakan. Masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan dari Bapak Agus ini sudah baik sekali dan sudah bisa kami terima. Namun ini Bapak yang masih ingin saya tanyakan, apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Bu Bella. Ini langsung praktek langsung ini. Praktek langsung itu Pak, perbedaannya hukuman sama konsekuensinya apa? Ini langsung saya jawab seperti ini. Gambarannya aja. Kalau hukuman itu terletak pada kita selaku guru, anak punya kebebasan. Anak mau tidak mau menerima sebagai terdakwa. Kamu kita jas, kamu salah, itu anak sudah betul. Tapi kalau konsekuensi itu ada tawaran kembali lagi pada menunjukkan rasa tanggung jawab seperti itu. Begitu seperti anak tidak mengerjakan yang saya sampaikan tadi, tidak mengerjakan tadi kan contohnya ada anak lambat sama anak anak ya. Sekarang saya
Tapi kalau konsekuensi bahasanya itu lemah lembut. Oke, kamu salah mengerjakan tugas. Nah, konsekuensinya apa? Kasihan itu. Oh iya Pak, kemarin saya nggak mengerjakan tugas ya. Berarti saya mengerjakan tugas. Oke, minta waktu kapan? 2 hari Pak. Anak ini sama-sama melaksanakan tugas. Apa namanya? Memperbaiki tidak mengerjakan tugas tadi. Bedanya kalau dengan hukuman itu anak merasa tertekan, terancam, mungkin bisa marah, psikologinya juga brutal. Tapi kalau dengan konsekuensi, anak ini dengan ikhlas akan menjalankan. Kenapa? Tahu tanggung jawab apa yang harus dilakukan. Dan seperti itu. Bagaimana mungkin? Alhamdulillah. Ini saya kira cukup ya, dua pertanyaan saja karena sudah mewakili dari grup A dan grup B. Malah bagus lagi dari Bapak dan Ibu, sudah lengkap dari Bapak dan dari Ibu sudah juga